Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selana Dita. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistematik literatur review atau tinjauan pustaka sistematis. Nah, tinjauan pustaka sistematis ini merupakan metode literatur review yang mengidentifikasi, menilai, dan menginterpretasi temuan-temuan terdahulu. Jadi fungsinya ini adalah mendapatkan gambaran deskriptif untuk penelitian yang akan dilakukan. Nah, adapun bagian-bagian pada SLR atau systematic literature review adalah yang pertama ada planning, yang kedua ada conducting, dan yang ketiga ada reporting. Nah, akan saya jelaskan. Yang pertama itu tadi planning. Planning sendiri merupakan perencanaan atau formulasi dari pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Nah, planning ini berlandaskan PICO. PICO ini sendiri merupakan population, intervention, comparison, dan outcomes. Nah, saya akan jelaskan lagi. Population ini merupakan populasi dari sampel yang akan diteliti. Lalu intervention sendiri merupakan paparan atau isu-isu yang nantinya akan diajukan untuk penelitian. Lalu C-nya sendiri ada comparison atau objek penelitian yang dilakukan untuk membandingkan dengan objek utama gitu, objek penelitian utama. Dan yang terakhir ada outcome. Outcome sendiri adalah harapan atau hal-hal yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut. Nah, yang tadi yang pertama itu PICO, itu adalah planning atau persiapan pertanyaan yang akan diajukan. Nah, langkah kedua itu ada conducting. Conducting sendiri merupakan pengembangan protokol ataupun metode-metode. Nah, nanti metode ini akan dijelaskan oleh teman saya, Dea dan Ruli. Nah, yang ketiga itu ada reporting. Reporting sendiri adalah penulisan atau pelaporan penelitian, temuan-temuan penelitian tersebut. Begitu. Terima kasih. Dikembalikan kepada Ruli dan Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Sani. Saya dari Biologi IB semester 7. Kali ini saya ditugaskan atau disuruh mempresentasikan dari kelompok saya, yaitu dari kelompok 6 P3 yang akan membahas tentang sistematik literatur review atau bisa disingkat SLR. Langsung saja ke pengertiannya ya. Pengertian populasi SLR atau pengertian sistematik literatur review adalah keseluruhan dari subjek penelitian yang dimana ada sampel. Nah, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi tersebut. Kemudian nilai yang dihitung dan diperoleh dari populasi ini disebut dengan parameter. Populasi merupakan seluruh jumlah dari subjek yang akan diteliti oleh seorang peneliti. Misalnya ada 1000 orang, dikatakan sebagai populasi karena terkait dalam suatu penelitian. Kemudian pada pendapatan lain mengatakan bahwa secara harfiah pengertian populasi adalah seluruh variabel yang terkait dengan topik pada penelitian. Kemudian lalu ada VICO atau singkatannya adalah kerangka kerja yang digunakan untuk memecah masalah menjadi komponen yang dapat dicari. Istilah VICO itu adalah pneumonia untuk membantu mengingat unsur-unsur yang berbeda dan sering digunakan dalam kedokteran berbasis T atau EBM. Kemudian VICO ini singkatan dari P-nya itu patin atau population atau problem, biasanya pasien, populasi atau masalah. Kemudian I-nya itu intervensi, bisa jadi ya untuk itunya penyebab, faktor pengobatan dan lain-lain. Kemudian C-nya itu atau C-nya itu comparison atau artinya pendingan. Kemudian O-nya itu outcome, hasil data. Seperti itu. Kemudian bagaimana sih cara melakukan pencarian PICO atau VICO itu?
Nah, untuk cara melakukan pencariannya itu kita menggunakan istilah kunci seperti yang ditemukan melalui analisis skenario. Kemudian dapat membuat mencari menggunakan elemen yang berbeda ini sebagai istilah pencarian dalam database. Salah satu database yang bagus untuk melakukan pencarian VICO adalah Medline. Medline ini memungkinkan kita untuk mencari berdasarkan kata kunci atau MESH. Bisa jadi judul subjek medis gitu. Kemudian dapat menelusuri satu atau keduanya bergantung pada beberapa luas pencarian yang kita inginkan. Nah, lalu di situ ada judul subjek medis. Mungkin sedikit berbeda dengan istilah pencarian asli. Misalnya MESH untuk kanker paru-paru adalah neoplasma paru-paru, seperti itu. Kemudian ada operator boolean. Untuk mencari beberapa kata kunci sekaligus, kita perlu menggunakan istilah konektor. Biasanya disebut operator boolean. Menggunakan operator boolean ini akan memberitahu database untuk menghubungkan istilah bersama dengan pencarian kita. Ada 3 ya operator boolean itu. Yang pertama ada or. Or itu atau ya. Bahasa Indonesia itu atau, bahasa Inggrisnya or. Salah satu kata kunci harus muncul di hasil atau akan memberikan lebih banyak hasil, seperti itu. Kemudian operator boolean ini atau bisa memperluas pencarian. Dan kita bisa ingatkan dalam pencarian basis data ini atau berarti lebih banyak hasil memberitahu database bahwa yang kita inginkan ini hasil yang menyebutkan salah satu atau kedua istilah pencarian. Nah, lalu ada operator yang berguna untuk digunakan jika kita memiliki istilah penelusuran yang memiliki banyak arti. Kemudian ada yang namanya and. Biasanya dalam bahasa Indonesia itu dan. Kalau dan itu sendiri, semua kata kunci harus muncul di hasil kita dan akan mempersempit pencarian. Dan juga adalah operator boolean yang paling umum, akan mempersempit pencarian data kita sehingga kita mendapatkan hasil yang lebih sedikit. Lalu karena memberitahu database bahwa hasil pencarian kita harus menyertakan setiap istilah pencarian kita. Saat kita menggunakan kata dan untuk menggabungkan kata kunci, kita harus ingat-ingat terlebih dahulu bahwa meskipun kita akan mendapatkan hasil yang menggabungkan semua kata kunci tersebut mungkin tidak harus bersebelahan. Contohnya itu mahasiswa dan perguruan tinggi, geger otak dan sepak bola, harus ada seperti itu. Kemudian ada not atau dalam artian bahasa Indonesia itu tidak. Tidak ini mengecualikan kata kunci tertentu dari hasil kita. Not sendiri akan mempersempit pencarian tergantung pada database yang kita gunakan. Kemudian ada tempat untuk memilih operator boolean yang dimana yang bisa kita gunakan atau yang kita mungkin harus mengetiknya dengan kata kunci kita sendiri. Operator boolean ini untuk kata not membantu mempersempit pencarian kita dengan mengecualikan istilah tertentu dari pencarian. Saat menggunakan kata not atau tidak, kita memberitahu database terlebih dahulu bahwa yang kita menginginkan informasi tersebut yang kita terkait dengan istilah pertama tetapi bukan yang kedua. Not sendiri berguna jika salah satu kata kunci kita memiliki banyak arti yang terus memberi kita hasil yang tidak relevan. Sepertinya itu saya ngambil contoh nama Hedi lamar
Hedi lamar bukan pemeran Hollywood, atau Hedi tidak melamar pemeran Hollywood, seperti itu. Kemudian ada pemilihan presiden bukan di Amerika Serikat, pemilihan presiden bukan atau tidak di Amerika Serikat, seperti itu. Oke, mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada yang kurang. Langsung saja next ke video berikutnya. Baik, saya Dea Ayulia. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya. Seperti yang sudah dijelaskan atau disampaikan oleh teman-teman saya, Sela dan juga Roli, bahwa secara umum sistematik literatur review ini dibagi menjadi 3 tahapan atau 3 langkah. Yang pertama ada planning, conducting, dan juga reporting. Dalam penelitian systematic review ini juga dapat menggunakan metode prefer reporting, item for systematic review and meta-analysis, atau yang biasa disebut juga dengan PRISMA. Nah, langkah dalam pelaksanaan systematic review ini sangat terencana dan juga sangat terstruktur. Nah, sehingga metode ini sangat berbeda dengan metode yang lainnya yang hanya sekedar untuk menyampaikan studi literatur. Ya, untuk itu ada beberapa prosedur dari systematic review ini, yaitu yang pertama ada menyusun background and purpose atau latar belakang dan juga tujuan. Yang kedua ada research question, yang ketiga searching for the literature, yang keempat selection criteria, yang kelima practical screen, yang keenam quality checklist and procedure, yang keenam data extraction strategi, dan yang terakhir ada data synthesis strategi. Kemudian pencarian data dalam penelitian ini yaitu peneliti melakukan pencarian data melalui website portal jurnal yang dapat dengan mudah diakses seperti PubMed dan juga Garuda. Nah, berdasarkan tema yang diambil peneliti tentang faktor-faktor data jurnal, faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian stunting, maka peneliti melakukan pencarian data jurnal menggunakan kata kunci stunting, parenting, atau pola asuh, family income, atau pendapatan keluarga. Nah, kemudian yaitu mengenai ekstraksi data. Ekstraksi data dapat dilakukan jika semua data yang telah memenuhi syarat telah diklasifikasikan untuk semua data yang ada. Nah, setelah proses screening dilakukan, maka hasil ekstraksi data ini dapat diketahui dengan pasti beberapa yang masih memenuhi syarat untuk selanjutnya dianalisa lebih jauh. Dalam systematic review ini, ekstraksi data dapat dilakukan dengan melihat secara keseluruhan artikel, publikasi yang telah dipilih, kemudian dituliskan temuan-temuan penting dari artikel, sehingga dari hasil ekstraksi ini selanjutnya dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya, di mana tahap selanjutnya yaitu sintesis data. Nah, kemudian pembahasan mengenai kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi dan eksklusi sebelumnya juga sudah dibahas oleh teman saya. Nah, di mana kriteria inklusi ini yaitu artikel penelitian terbitan tahun 2015 sampai 2019. Yang kedua, variabel dependen dalam artikel penelitian yaitu adalah stunting. Ya, yang selanjutnya variabel independen dalam artikel penelitian adalah faktor pola asuh dan pendapatan keluarga. Penelitian dengan jumlah responden lebih dari 30 orang. Dan untuk kriteria eksklusi sendiri yaitu artikel penelitian dengan teks yang tidak lengkap. Ya, kemudian ada strategi penelusuran publikasi. Penelusuran publikasi pada Garuda dan PubMed menggunakan kata kunci yang dipilih, yakni stunting, parenting, atau pola asuh, dan family income atau pendapatan keluarga. Nah, adapun waktu publikasi dalam penelitian ini yaitu jurnal yang diambil yaitu jurnal terbitan tahun
tahun 2015 sampai 2020. Nah, yang kemudian pembahasan tentang dikembangkannya standar pelaporan penelitian eksperimen yang terkonsolidasi atau dikenal juga dengan CONSORT, Consolidated Standard of Reporting Trials. Nah, dikembangkannya ini untuk mempermudah dalam pelaporan hasil penelitian eksperimen dengan metodologi yang dapat meningkatkan kualitas hasil penelitian. Nah, adapun poin-poin yang perlu dilaporkan dalam penelitian eksperimen randomisasi CONSORT ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meliputi judul dan abstrak. Yang kedua, pendahuluan yang mencakup latar belakang dan juga tujuan. Selanjutnya ada metode atau desain penelitian. Kemudian ada partisipan atau responden, intervensi, outcome, ukuran sampel, randomisasi urutan sampel atau sequence generation, mekanisme alokasi penyembunyian, implementasi, blending, dan juga metode statik. Nah, adapun hasilnya meliputi poin-poin. Yang pertama ada alur partisipan, yang kedua ada rekrutmen, yang ketiga ada data dasar, yang keempat jumlah yang dianalisa atau diselidiki, yang kelima ada keluaran dan estimasi, dan yang keenam ada analisis lanjutan. Oke, baik, cukup sekian yang dapat kami kelompok 6 sampaikan dalam pembahasan tentang systematic literature review ini. Mohon maaf bila terjadi banyak kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.